Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep tawaduk, taat, qanaah, dan sabar dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Feni Ayu Munia MPD. Apa saja sih konsep dari materi kali ini? Yang pertama yaitu tawaduk, taat, qanaah, dan sabar. Untuk konsep tawaduk artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi tawaduk adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat tawaduk adalah takabur atau sombong. Sifat takabur adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan untuk dalil tawaduk sendiri, sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Untuk perilaku tawaduk dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tawaduk yang terpuji. 1. Tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan, dan minuman. Yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Yang ketiga, merendahkan nada suaranya. Keempat, gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang tawaduk yang dibenci adalah 1. Bersikap sopan santun karena memiliki maksud yang tidak baik. 2. Tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau dimintai zakat. 3. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud ada imbalan dari yang ditolongnya. Untuk konsep yang kedua yakni pengertian tentang taat. Kata taat berasal dari bahasa Arab to'at. Kata ini memiliki makna mengikuti atau menuruti. Secara istilah, taat berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar dari kita. Memiliki sifat taat akan memberikan akibat yang baik bagi pemiliknya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. 3 tingkatan objek ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah menempati posisi tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena hal yang dilakukan, disampaikan, serta diinginkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat atau keteladanan kepada ulil amri. Sebagai ulama ulil amri di sini terbatas pada pemerintahan di negara kita berada. Oleh karena itu, kita juga harus taat pada peraturan pemerintahan. Hikmah dari perilaku taat, yang pertama hati dan pikiran bisa menjadi tenang, yang kedua kehidupan lebih tertata, yang ketiga akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Tidak akan ada banyak waktu yang terbuang, 5 tidak akan terjerumus ke dalam keburukan, 6 akan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah. Sedangkan konsep yang ketiga yakni qanaah. Pengertian qanaah sendiri, qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Qanaah bukan merasa bodoh dan bermalas-malasan, serta tidak mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalil nakli perintah qanaah yang pertama dari Al-Quran surat An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil yang kedua yakni hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim yang dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam, mendapat rezeki secukupnya, dan ia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dampak positif dari membiasakan sifat sikap qanaah.
Yang pertama, dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Yang kedua, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. Yang ketiga, mensyukuri setiap rezeki dan kondisi yang kita terima tanpa banyak mengeluh. Yang keenam, yang keempat, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekeliling kita. Yang kelima, terhindar dari sifat tamak. Yang keenam, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sedangkan untuk konsep yang keempat yakni sabar. Sabar merupakan sebuah istilah di mana sabar ini berasal dari bahasa Arab yakni sobar. Sobar yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, stres, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diinginkan. Dalil lagi tentang perintah sabar, yakni yang pertama firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17 sebagai berikut, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah pada manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran sebagai berikut, artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan untuk dampak positif dari sabar, yang pertama memberikan ketenangan pada tubuh dan pikiran. Dengan sabar membuat tubuh dan pikiran lebih tenang, Anda tidak terbebani dengan target yang akan Anda capai. Yang kedua, menikmati proses. Apabila Anda terburu-buru, maka Anda akan terus berusaha dan hanya melihat target saja. Karena setiap proses begitu berharga, maka nikmatilah proses tersebut. Yang ketiga, menyeimbangkan tempo dengan pemikiran. Bukan hanya diri Anda saja yang terkena dampak. Jika tidak sabar, maka lingkungan pun juga akan berpengaruh. Adapun untuk pertanyaan terkait materi yang di atas, yang pertama ini apa yang kalian ketahui tentang sifat tawadhu? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang sifat taat? Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang sifat qanaah? Dan yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang sifat sabar? Terus yang kelima, jelaskan apa segi positif dari sifat tawadhu, sifat taat, sifat sabar, dan sifat qanaah. Yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, hidup